Bosch. Benteng Van den Bosch. Van den Bosch. Yang punya TNI. Coba di tiket ya. Oh, tiket dulu. Oh. Ini yang punya bentengnya TNI AD. Jadi katanya parkir dulu. Oh, ini parkirnya di sini ya, mobil dan motor di sini. Nanti ke dalamnya katanya jalan kaki. Berarti parkirnya di sini. Peninggalan sejarah Benteng Van den Bosch, benteng pendem. Gedung yang di sana bagus sekali. Boleh masuk nggak ya ke gedung itu? Yang jelas gerbangnya itu dari sini ya. Tadi mobil kita taruh di sebelah tempat parkir sendiri, jadi kesininya jalan kaki. Seperti ini nih. Bagus ya? Ya. Dia berlapis-lapis gini. Situs Benteng Van den Bosch, benteng pendem. Cagar budaya peringkat nasional. Gerbang masuk utama. Selain digunakan akses pintu masuk, bangunan ini dahulu berfungsi sebagai pengintai dan tempat mesin. Ini dia. Untuk Kelihatan menutup, membuka pintu. Gearnya besar sekali. Di dalam setelah kita memasuki area dari yang tadi Ibu lihat di pintu,
terus masuk melewati ruangan kosong, dan di sini ada terlihat bangunan yang batu batanya masih kelihatan ya, yang sebagian sudah direnovasi kemungkinan, tapi beberapa pilar itu masih pilar lama. Jadi konstruksi bangunan yang batu bata lama kelihatan karena warna merahnya berbeda. Di sini hampir mirip kalau melihat pintunya kayak Lawang Sewunya di Semarang. Hanya bentuknya karena ini benteng, tentunya pasti markas ini dulu. Markas yang menjadi tempat Di Ponorogo tuh. waktu itu ya, tentunya itu maketnya itu gambarnya Ibu mungkin bisa dilihat, itu Oh market iya, lama. sebentar. Nah, Ibu akan nanti mutar ya, di situ ada market. Kalau siang ini kebetulan jam 11, secara umum panas ya, tapi cukup bisa memanjakan ya kalau orang yang pengen mengetahui vintage sejarah dan peninggalan dari beberapa bangunan. Nah, ini terlihat ini bangunan. Ini mungkin dulunya hotel ya? Perkantoran umum ya, atau mungkin hotel juga bisa. Karena bentuknya bagus banget ya. Di atas itu ada jembatan, masing-masing bangunan itu ada jembatan itu. Tuh. Oh iya, ada penyambungnya. Apa istilahnya tuh? Gate apa, bridge. Bridge connection. Nah, kita mungkin tidak naik ya, tapi mungkin akan masuk sebentar salah satu kalau ada yang masuk. Itu gedung itu, atau sini enggak ada ya, mungkin itu. Ada, jadi mereka pakai konsepnya Lawang Sewu, di dalamnya dikomersilkan. Coba ke situ kok kayaknya Ayo. jual pakaian perang. Ya. Yuk.
Barak Perwira, bangunan 4, bangunan barak untuk perwira Belanda. Bangunan ini terletak di sebelah paling selatan, ukurannya seperti kantor umum dengan 2 lantai dan diperkirakan merupakan bagian dari asrama. Sejuk di sini karena tertutup. Ya, ada itu, di situ ada tulisan penjelasannya, ini apa? Kayaknya gudang. Tangga untuk kesininya tuh agak tinggi tuh. Ya dulu kan seperti ada masuk. Dibaca Bapak. Aku sudah mengira ini penjara. Bastion perkuburan dan Di sana tuh masih ada jalan lagi? Enggak ya? Suara kita bergema. Eko. mau. Udah jalan. Pelan. Halo Bapak. Ini tangga menuju ke atas. Di atas itu masih ada ruangan lagi tapi tidak terbuka untuk umum. Jadi area kunjungannya berhenti sampai di situ aja. Overall sama dengan yang di bawah, bentuk-bentukannya, desain-desainnya. Inilah Benteng Van den Bosch di Ngawi. Ini bagian dalam dari gedung bentengnya. Jadi ini dipergunakan untuk kafe. Iya, ini ada pondasi aslinya ada di sini nih, supaya kita tahu seperti apa sebenarnya aslinya. Karena ini sudah banyak pemugaran untuk melestarikan cagar budaya kita. Nah, ini pondasi yang terlihat. Apa namanya tuh yang kotak, yang batu-batu tuh istilahnya apa di konstruksi? Slope-nya. Nah, seperti ini nih. Nah, itu umpaknya tuh di situ tuh. Ini jendelanya nih. Jadi kalau pemandangan luar jendelanya hutan lagi itu. Kapan lagi nih bisa ngeliat yang kayak gini nih. Mumpung ada. Sepertinya jam 12. Jam 11. Jadi kayak gini nih. Jadi dia dibantu sama baja. Di dalam gedung ini terasa sejuk. Kalau di luaran panas sekali, di sini kayak sejuk gitu. Karena atapnya tinggi banget. Nah itu, kalau mau ke atas malah lewat sini ya? Oh, ditutup. Ya.
kita mau ke gedung yang seberang sana. Tiket masuknya 25.000 untuk 2 orang beserta parkir mobil. Jadi kalau mau lagi pengen santai, ini salah satu pilihan rest area bersejarah karena disediakan kafe dan tempatnya sejuk banget. Selain itu kita dapat spot foto yang banyak. Ini studio foto. Tetap nggak boleh naik. Jadi lantai 2-nya ditopang pakai baja ya untuk lantai 2-nya. Halo, kami berada di salah satu ruangan paling Benteng. belakang di benteng, karena sebelah belakang kami itu ada gundukan tanah yang secara umum dia lebih tinggi karena di atasnya itu jalan. Makanya kenapa dibilang benteng pendem. Jadi kalau dari jalan, ruangan di sini atau benteng di sini lebih terasa seperti di bawah. Jadi dinamakan benteng pendem karena memang secara umum ground floor-nya tempat kita berdiri itu jauh dari jalan yang umum. Jadi memang di bawah gitu ya. Gitu. Jadi Kalau secara kasar mata itu terlihatnya dia setara sama ini jendela. setara sama jendela. Dan tadi kami sebutkan bahwa ini kayak Lawang Sewu, ini lebih ke jendela 1000. Jendela 1000. Lawangnya cuma 2. Bukan Lawang Sewu, tapi lebih ke jendela 1000. Karena jendelanya banyak sekali, pintunya cuma satu los ini, pintunya cuma ada 2. Terus tapi jendelanya banyak dan sayang ya. Karena kemungkinan ketidaktahuan dari yang dulu ada beberapa bangunan yang sudah rusak ya. Sayang ya. Kalau seandainya bangunan itu minimal tidak rusak tapi berbentuk dari seperti belakang kami ini, tembok yang asli itu sepertinya lebih bagus dah. Mungkin ini sudah ada beberapa yang direnovasi, tapi setidaknya untuk tampilan benteng itu kelihatan vintage dan juga kelihatan sejarahnya ada, sangat kelihatan sekali. Dan saya rekomendasikan buat teman-teman yang ke Ngawi, selain Kartonyono medot janji. Kata si Deni Caknan, di sini ada wisata benteng pendem. Silahkan yang mau berkunjung di sini, saya mereferensikan untuk sedikit mengenal, sekelumit mengenal sejarah dari kota Ngawi sebagai bagian besar dari Nusantara. Oke, kita lanjut ya. Kita mau ke tempat parkir. Ini karena panas di luar ya. Itu kayak Maria Sungguhan. Ya memang Maria. Lucu. Ini beli pasminanya di Semarang. Tapi multifungsi. Mbak yang jual cantik-cantik, terus ramah-ramah. Sikring. Nah, trafonya di sini.
Bagus ya? Api. Itu loh, drainasenya itu. Ini yang lama atau baru ya? Baru, ini drainase yang baru kayaknya. Nah, kenapa dia pakai pipa di situ ya? Ini di setiap gedung tuh ada pipa. Ya kan? Berarti memang benar dulunya mungkin lebih tinggi lagi nih bukitnya. Ya. Dia ketutup ini digali-gali dapatlah ini semua. Oh, ini got-gotnya toh. Heeh. Got-gotnya. Bukan pipa itu loh yang hitam itu. Jalannya juga meninggi tuh. Makanya itu jalan tuh lebih tinggi dulu. Kok kamu tahu? Nah ini meninggi ini kan jelas pasti. Kok kamu tahu kalau benteng ini dulu terbenam? Iyalah namanya benteng pendem. Oh gitu, dari namanya aja udah tahu. Iya. Itu juga sekedar filosofi, tapi filosofi pasti sesuai dengan aslinya. Iya. Namanya benteng pendem pasti dia berada di bawah level tanah, ground floor-nya. Jadi seakan-akan basement. Kalau istilahnya tuh gini, ada nama, ada penamaan, berarti ada wujudnya gitu. Jadi kalau namanya pendem, berarti memang wujudnya dulu dipendem. Seperti ini istilah yang Ibu tadi sampaikan, ketika wahyu ada pasti ada peninggalannya. Gitu. Kalau di kantor ketika wahyu ada Ayu dan ada Nia juga. Dan ketika wahyu ada pasti lucu. Wahyu kan nonton mesti senyum-senyum sendiri.